Oke, kita lanjut untuk install software dan menyiapkan file untuk di print dan file untuk cutting mesin. Oke, sembari menunggu printnya jadi ya, kita review sedikit nih keunggulan-keunggulan mesin HANA SL350 nih. Nah, yang pertama di sini sudah pakai servo motor ya. Kelebihan dari servo motor yang pertama pasti suaranya lebih mulus, bisa kalian dengar di sini. Lebih mulus ya. Dan servo motor dia itu lebih stabil. Jadi kalau misalnya ngating 150, kemungkinan terjadinya bleset atau cuttingan tidak presisi itu sangat sedikit karena dia kalau pakai servo motor dia lebih presisi dan lebih stabil. Nah, yang kedua dia juga sudah include QR. Jadi nanti kalau kita running beberapa desain langsung aja kita masukkan ke tray bawah di sini. Untuk lengkapnya nanti kita akan bahas ya. Dan juga di sini ada pinstrol 2. Guna pinstrol 2 agar lebih stabil nanti untuk melarikan bahannya. Dan juga di sini bearing sudah menggunakan as besi ya yang sini. Jadi dia lebih kuat dan juga lebih stabil juga. Oke, jadi kita langsung aja nyobain mesin HANA SL350 ini. Sebelum itu alangkah baiknya kita kalibrasi dulu ya, Deners. Oke, sini. Oke, kalau kalibrasi kita siapin stiker A3. Kita pakai yang belakangnya aja. Lalu kita ambil holder pen kayak gini, holder pen. Oke, kita masukkan. Iya, sekalian diangkat sedikit ya agar holder pen tidak terlalu turun. Oke, setelah itu kita ke sini ke force atau speed. Nah, lalu fit. Oke, coba kita tes cutting dulu. Belum. Ini untuk setting ya. Untuk setting speed dan tekanan atau force. Nah, yang ini di sini desainer bisa lihat kalau mesin ini bisa sampai 1500 mm per second. Nah, oke. Ini kita buat maksimal ya speednya. Jadi nanti desainer bisa lihat speed maksimal dari mesin ini. Oke, kita coba dulu dari force-nya. Sedikit. 25. Oke, bagus. Oke. Ini udah ketemu yang bagus, 25. Oke. Lanjut saja kita ke kalibrasinya. Kalau kalibrasi kita ke home tadi ya. Langsung ke set ini. Ke set yang atas ini. Oke, lalu ini kita pilih menu kamera yang di atas ini ya. Merah. Lalu kita ke adjust. Ini kita bikin kali 3-nya kita matikan ya. Lalu setelah itu kita tekan OK sampai dia merah semua. Nah, sampai gini. Setelah itu kita start. Nah, setelah itu kita coba zoom ya, kali 3. Nah, sini tugas kita itu meluruskan. Biasanya kalau mesin kadang-kala itu kayak gini. Yang merah-merah ini nggak pas di tengah ini. Jadi kita arahkan ke tengah ini ya, kayak gini jenis. Kita arahkan ke benar-benar dia di tengah agar hasil cuttingnya bagus. Kalau nggak bisa pakai tangan nggak bisa pakai ini ya, navigasi ini. Kita arahkan. Oke, ini sudah di tengah. Kalau sudah di OK aja. Oke, selanjutnya langsung aja ya kita coba cutting ke bahan ini yang tadi sudah kita desain kayak gini ya. Oke. Ya, kalau mau masukin itu yang crossnya beda ini, yang ada titiknya ini
itu yang ada di bawah ya. Kita masukin. Oke, selanjutnya kita pasang untuk blade-nya ya. Ini aku pakai yang 60 derajat. Kalau mau masang yang di holder blade ini, yang bawah kita bisa tekan gini. Lalu kita bisa masukkan. Setelah itu kita lepaskan. Nah, nanti yang di sini nih sebenarnya ada blade yang muncul. Nah, itu dikira-kira aja. Nanti di adjust pakai yang ini. Yang kuncian ini kita putar dulu. Kita putar ke atas. Nah, lalu nanti bisa kita sesuaikan. Jarumnya keluar sebagaimana. Nah, ini jarumnya kita setting keluarnya itu sedalam kiskat ya. Setengah dari ketebalan bahan. Jadi kita kira-kira saja sepas mungkin dikira-kira. Ini di kamera nggak kelihatan ya, karena emang tipis banget. Oke, saya rasa sudah pas. Nanti dikunci, lalu kita coba tes cutting. Oke, kita pasang di sini ya. Nah, oke. Oh ya, kita berhubung ini bahan baru, mesin juga baru, settingan plate juga baru. Jadi kita perlu setting force-nya dulu. Kita ke force lagi, lalu ke fit untuk masukin. Nah, lalu ini kita arahkan navigasinya ke area yang nggak ada desainnya. Lalu ini force-nya kita kurangi dulu ya. Kita coba mulai dari 5. Oke, lalu kita lakukan tes. Oke, kita cek apakah dia sudah ke cutting. Nah, ini coba ya kita. Nah, oke, ini kebetulan sudah pas ya settingannya. Nah, ini juga aman. Dia kiskat nggak tembus ya. Karena kalau dia tembus nanti mengurangi umur dari blade dan penland. Nah, ini kalau nanti desainer dirasa kurang ngating atau terlalu ngating sampai die-cut nanti bisa dikurangi ya. Kalau terlalu ngating dikurangi, kalau belum ngating bisa ditambah force-nya. Oke, ini sudah ketemu. Kalau sudah ketemu gini, kita coba untuk tes cutting ya. Nah, tadi kan kita simpan filenya di flash disk ya. Jadi di sini kita ambil dulu untuk flash disknya. Oke, jadi mengingatkan lagi ya, tadi file yang ada di sini itu file cutting yang tadi kita simpan. File desainnya kita print aja tadi ya, nggak perlu kita masukkan ke flash disk. Yang masuk ke flash disk cuma file cutting aja. Oke, flash disknya masuk ke sini. Oke, kalau sudah lanjut ke LCD lagi. Sekarang kita yang nggak pakai QR ya, nggak pakai QR. Kalau nggak pakai QR kita ke UDISK ini. Nah, lalu kita ke open file, ke UDISK ini kita buka. Nah, yang ini kita geser nih. Mana file kita tadi? Tadi file kita namain tes HANA ya. Yang ini. Kita pilih. Nah, tes HANA. Oke, kalau sudah kita bisa start cut. Oke. Nah, untuk yang pertama kali itu kita harus menyesuaikan dulu nih. Blade-nya itu kita pasin ke pucuk dari crossmark atau di sini. Kasih contoh di sini. Ke bagian dalam dari cross ini. Ya kira-kira di sinilah. Oke. Kalau sudah kita arahkan, kira-kira sudah pas. Kita continue. Di sini bisa kita continue. Oke. Nah, dia bisa baca, running. Oke, sekarang berhubung ini masih baru ya. Nah, baru kita kalibrasi juga. Setelah running 1 kali, coba kita buka agar kita tahu apakah hasilnya sudah presisi atau belum. Nah, sekarang sudah presisi ya. Jadi hasil dari kalibrasi kita tadi. Berhubung tadi kita kalibrasi sudah di tengah, jadi dia sudah presisi. Nah, di sini tidak ada lebihan putih, di sini juga tidak ada lebihan kuning.
Jadi sudah presisi ya. Kalau sudah gini bisa kita lanjutkan untuk proses cuttingnya. Kalau mau pause atau continue ada di sini ya. Di tengah-tengah tombol navigasi ini. Oke. Kita continue. Nah, oke. Dia running. Ini mengingat lagi ini dia pakai full speed ya. 1500 mm per second. Bisa didengar suara motornya mulus. Nah, setelah running kedua dia langsung otomatis running. Oke, Janers, yang mode pakai USB flash disk sudah ya. Sekarang kita coba tes cutting pakai mode QR. Nah, ini yang kata saya tadi, QR code bisa beda-beda desain ya. Ini kayak gini dan juga bisa diacak. Nah, ini desain kayak gini. Yang ini kayak gini. Dan ini saya letakkan ngacak ya. Saya urutkan. Oke. Coba kita masukin. Tapi perlu kita kalibrasi dulu nih. Kalibrasi QR. Gimana kalibrasi QR itu kita ke setting. Lalu kita ke advanced setting. Setelah itu kita ke QR calibration. Nah, setelah itu kita buka. Kita yang ini. Tadi kan kita setting ke 10 ya. Ini kita setting juga ke 10. Sesuai dengan apa yang kita setting saat di software tadi. Di Corel. Nah, setelah itu coba kita calibration. Nah, yang ini kita kira-kira paskan ya, sampai dia di tengah. Nah, pas di tengah QR. Oke, kalau sudah kita oke. Bentar, maaf. Nah, oke, kita kembali. Kita kembali lagi. Ini kita oke. Nah, kembali lagi, kita ke home. Oke, kertasnya kita keluarkan. Coba kita masukin lagi. Lalu kita masukin lagi. Oke. Setelah itu kita running ya. Kita running kan cukup pakai QR ini. Oh ya, ini desain file cutting ini. File cutting yang desain lain ini juga sudah kita tambahkan tadi ke flash disknya. Jadi Janers cuma itu yang penting file cutting dari semua desain yang ada di sini sudah masuk ke flash disk ya. Oke, kalau sudah langsung aja kita ke QR ini. Nah, dia running tanpa kita memilih file cuttingannya. Oke. Nah, kita pause lagi ya. Nah, di sini meskipun dia QR, dia tidak berubah untuk kalibrasi cuttingannya. Nah, masih tetap presisi ya. Jadi untuk kalibrasi itu cukup satu kali aja ya. Cukup satu kali, nanti kalau dirasa dia melengsel sedikit itu baru kita kalibrasi lagi. Aman ya. Kita continue lagi. Nah, ini file yang kedua ya. Nah, dia langsung milih filenya sendiri berdasarkan QR tadi. Nah, kalau Janers mau cutting yang cepat itu kayak gini ya Janers. Disambungkan setiap sisi, jadi dia nyambung terus cuttingannya.
Yuk, sekarang kita lanjut ke sesi maintenance ya. Perawatan cukup mudah, kalian cukup membersihkan area-area ini dan pinceral ini. Seperti ini, tadi kan kita udah running tuh, ini udah kotor. Nah, usahakan saat kita melakukan perawatan mesin dalam kondisi mati. Mesin dalam kondisi mati. Nah, kita bersihkan. Setelah itu yang di belakang sini bisa kita naikkan dulu pakai ini kuncinya. Oke, yang ini bisa kita turunkan agar pinceralnya bisa naik. Lalu agar kita bisa membersihkannya dengan leluasa. Nah ini kan kotor, bekas-bekas gram-gram cuttingannya. Kapan perawatan ini dilakukan? Perawatan ini dilakukan ketika sudah berdebu banyak saja ya. Tergantung produksi kalian bagaimana banyak. Oke. Yang ini. Oke, setelah itu kita ke pincerol ini. Kita ke rel ini. Kita bersihkan dulu, nanti kita bisa tambahkan grease ya di sini. Ini kita bersihkan dulu dari kotoran, dari debu-debu yang menempel. Ini juga. Oke, bisa kita kasih grease. Bentar, saya ambilkan untuk grease-nya. Oke, jadi ini untuk grease-nya ya. Nah ini kita masukin sedikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Karena nanti kalau banyak-banyak juga bisa mengakibatkan kotor. Nah, kita kasih sedikit gini aja, nanti terus kita ratakan. Nah, kita ratakan. Oke, tadi untuk unboxing sudah ya. Cek kelengkapan juga sudah. Install hardware sudah, kelistrikan, install software, bikin file, cutting, lalu cutting pakai USB, pakai QR. Perawatan juga sudah, tinggal ke kendala ya. Oke, jadi untuk kendala yang ada di mesin ini kalian bisa cek kendala dan solusinya di video sini ya. Karena kita sudah pernah bahas kendala-kendala yang terjadi di mesin-mesin seatcut, model seatcut seperti ini. Tapi kalau kalian masih memiliki pertanyaan tentang mesin ini atau kendala lainnya, kalian bisa komen atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video klimis selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Zaintech, solusi bisnis percetakan.